Singapura krisis. Bayangkan satu pagi di Asia, ketika kota yang selama ini dianggap paling bersih dan paling aman untuk uang dunia, tiba-tiba retak dari dalam. Tidak ada ledakan, tidak ada krisis terbuka, tapi puluhan triliun rupiah menguap, dan kepercayaan mulai runtuh pelan-pelan. Singapura, yang selama puluhan tahun dijuluki surga finansial Asia, mendadak panik. Sebuah skandal pencucian uang raksasa yang dikenal sebagai Fujian Cash menyeret angka mencengangkan, sekitar 45 triliun rupiah. Dan sejak saat itu, aturan diperketat secara brutal. Apa dampaknya? Para taipan dan miliarder yang biasanya nyaman, mulai merasa tidak diundang. Bukan dikejar, bukan dituduh, tapi dipersempit ruang geraknya. Hari ini, kita akan membongkar sisi yang jarang dibahas media arus utama. Kenapa orang super kaya tiba-tiba angkat kaki dari Singapura? Kemana mereka memindahkan uang dan pengaruhnya? Dubai, Jepang, atau justru Indonesia? Ketika properti mewah mulai kosong, sektor keuangan melambat, dan tetangga kita terlihat sakit, muncul satu pertanyaan besar. Apakah ini awal dari pergeseran pusat keuangan Asia? Dan yang lebih penting, apakah Indonesia sedang berdiri di momen emas yang tidak datang dua kali? Tonton sampai akhir, karena cerita ini bukan sekadar tentang Singapura yang terguncang, melainkan tentang siapa yang siap mengambil alih panggung berikutnya. Langit Singapura pagi itu tampak sama seperti biasanya, bersih, rapi, nyaris steril dari kekacauan. Gedung-gedung kaca memantulkan cahaya matahari seolah menegaskan citra lama yang telah mereka rawat puluhan tahun, sebuah negeri kecil dengan sistem besar, tempat uang dunia merasa aman bersembunyi. Namun di balik ketenangan itu, ada getaran halus yang mulai terasa di ruang-ruang tertutup kekuasaan. Di lantai tinggi sebuah gedung pemerintah, sejumlah pejabat senior duduk dalam diam yang tidak biasa. Tidak ada canda, tidak ada basa-basi. Di hadapan mereka tergeletak berkas-berkas tebal dengan stempel merah yang jarang terlihat. Setiap halaman berisi angka-angka yang terlalu besar untuk disebut kesalahan administratif. Ini bukan kebocoran kecil, ini adalah sesuatu yang bisa mengguncang fondasi. Nama kasus itu belum berani diucapkan keras-keras. Masih berupa kode internal yang hanya dipahami segelintir orang. Namun semua yang ada di ruangan tahu, jika dokumen ini keluar, dunia akan memandang Singapura dengan mata yang berbeda. Reputasi bersih yang selama ini dijaga ketat berada di ujung tanduk. Di luar gedung, para bankir berjalan cepat menuju kantor mereka, membawa laptop dan agenda rapat seperti rutinitas biasa. Tidak ada yang tahu bahwa sistem yang mereka banggakan sedang diperiksa dari dalam. Lapisan demi lapisan transaksi lama mulai ditarik kembali, seperti benang kusut yang selama ini disembunyikan di balik kerapian. Di ruang pengawasan keuangan, layar-layar besar menampilkan alur dana lintas negara yang tidak lazim. Jalurnya rapi, nyaris sempurna, seolah dirancang oleh orang-orang yang sangat memahami celah hukum. Tidak ada kepanikan, tapi ada kesadaran baru, seseorang telah memanfaatkan kepercayaan yang terlalu lama dianggap tak tergoyahkan. Bisik-bisik mulai beredar di antara regulator. Pertanyaan yang sama terus muncul, namun tak ada yang berani menjawabnya langsung. Sejak kapan ini terjadi? Dan yang lebih mengganggu, mengapa baru sekarang terdeteksi? Jawaban atas pertanyaan itu terasa jauh lebih berbahaya daripada skandal itu sendiri. Di sudut kota, agen properti elit menerima panggilan misterius dari klien lama. Nada suaranya berubah, lebih berhati-hati, lebih dingin. Tidak ada pembatalan terang-terangan, hanya penundaan tanpa alasan jelas. Sesuatu sedang dipertimbangkan, dan itu bukan kabar baik. Media arus utama masih sibuk dengan laporan ekonomi rutin, grafik pertumbuhan, dan pujian dari lembaga internasional. Tidak satu pun judul berita mengisyaratkan badai yang sedang berkumpul. Justru itulah yang membuat situasi terasa ganjil, ketenangan yang terlalu sempurna sebelum sesuatu runtuh. Di sebuah ruang arsip, seorang analis muda menatap layar komputernya lebih lama dari biasanya. Pola yang ia temukan tidak sesuai dengan buku teks. Ada aliran dana yang seharusnya tidak mungkin lolos, namun telah berputar bertahun-tahun tanpa hambatan. Ia sadar, temuan ini bisa mengubah kariernya, atau menghancurkannya. Menjelang malam, lampu-lampu kota tetap menyala terang, kapal-kapal terus keluar masuk pelabuhan, dan Singapura masih tampak seperti simbol keteraturan Asia. Namun di balik cahaya itu, ada rahasia yang tidak lagi bisa dikubur.
Retakan pertama telah muncul, kecil namun nyata, dan semua orang yang memahami artinya tahu, setelah ini, tidak ada yang akan benar-benar sama lagi. Pagi berikutnya, lingkaran rahasia itu melebar. Temuan analis muda yang semalam nyaris tak tidur kini berpindah tangan, dari satu meja ke meja lain, meninggalkan jejak kecemasan yang sulit disembunyikan. Setiap orang yang membaca ringkasannya merasakan sensasi serupa, ini bukan anomali tunggal, melainkan jaringan yang telah hidup terlalu lama di balik kerapian sistem. Sebuah rapat darurat digelar tanpa undangan resmi. Ponsel dititipkan di luar ruangan, pintu ditutup rapat, dan pendingin udara terasa lebih dingin dari biasanya. Di layar utama, peta aliran dana berkelok lintas benua, mulai dari Asia Timur, singgah di perusahaan cangkang, lalu mengendap tenang di rekening yang tampak sah. Semua jejak itu mengarah pada satu simpul yang sama. Nama itu akhirnya diucapkan, pelan namun tegas. Fujian Cash, sebuah istilah yang terdengar administratif, tetapi menyimpan ledakan reputasi. Angka yang menyertainya membuat ruangan hening sesaat, puluhan triliun rupiah yang bergerak licin, tertata rapi, seolah sistem sendiri yang mempersilakan. Tim penelusur dibentuk dalam senyap. Tidak ada siaran pers, tidak ada kebocoran. Mereka membuka kembali transaksi lama, menyisir arsip yang telah dianggap aman. Setiap klik membawa potensi masalah baru, setiap temuan menambah daftar pertanyaan yang semakin sulit dijawab. Di balik meja marmer kantor-kantor bank internasional, suasana berubah. Senyum profesional masih terpasang, tetapi rapat internal menjadi lebih panjang. Beberapa klien diminta klarifikasi tambahan, beberapa lagi diminta menunggu. Kata, sementara, mulai sering terdengar, meski tak pernah dijelaskan kapan berakhir. Sementara itu, para pengacara keuangan menerima panggilan di luar jam kerja. Bahasa yang digunakan hati-hati, nyaris berbisik. Tidak ada yang meminta saran secara eksplisit, namun semua mencari hal yang sama, seberapa jauh badai ini akan bergerak. Di pasar properti elit, data penjualan menunjukkan kejanggalan halus. Bukan penurunan tajam, melainkan jeda. Transaksi tertunda, tanda tangan dibatalkan di menit terakhir, dan kunjungan mendadak ke unit-unit mewah yang biasanya hanya dilihat dari brosur. Di kantor regulator, tekanan meningkat. Setiap keputusan berpotensi menjadi preseden. Terlalu lunak berarti diserang publik global, terlalu keras berarti mengguncang kepercayaan investor. Dilema itu menggantung seperti awan rendah, membuat setiap langkah terasa berat. Media mulai mencium aroma yang berbeda. Wartawan investigasi mengendus perubahan ritme, sumber-sumber yang biasanya mudah dihubungi kini menghilang. Pertanyaan sederhana tak lagi dijawab dengan santai. Ada sesuatu yang sedang ditutup rapat, dan itu jarang berakhir baik. Di dunia maya, spekulasi muncul tanpa nama dan tanpa bukti. Forum-forum tertutup membahas kemungkinan terburuk. Sebagian menyebutnya pembersihan besar-besaran, sebagian lain menyebutnya awal dari pergeseran kekuasaan finansial. Tidak ada yang tahu mana yang benar, namun semua merasakan ketegangan yang sama. Malam kembali turun, dan kota tetap berkilau. Dari kejauhan, Singapura masih tampak utuh, disiplin, dan terkendali. Namun di balik fasad itu, Fujian Cash telah berubah dari rahasia internal menjadi beban kolektif yang tak bisa lagi diabaikan. Retakan yang kemarin hanya terasa oleh segelintir orang, kini merambat kemana-mana. Sistem yang selama ini dibanggakan sedang diuji oleh kenyataan pahit, bahkan kesempurnaan pun bisa dimanfaatkan. Dan ketika kepercayaan mulai goyah, efeknya tak pernah berhenti pada satu malam saja. Keesokan harinya, ketegangan berubah wujud. Bukan lagi sekadar kecemasan di ruang rapat, melainkan rangkaian keputusan yang diambil dengan kecepatan tak biasa. Surat edaran internal beredar di lembaga keuangan, menandai awal fase baru yang jauh lebih keras dari sebelumnya. Tak ada ruang abu-abu, hanya patuh atau tersingkir. Unit pengawasan diperluas diam-diam. Tim lama digabung dengan wajah-wajah baru yang dikenal tegas dan tak kompromal. Akses dibatasi, prosedur dipersingkat, dan wewenang diperbesar. Singapura seolah menarik rem darurat, sadar bahwa keterlambatan sekecil apapun bisa berujung bencana citra. Dampaknya langsung terasa di meja layanan prioritas. Nasabah kelas atas yang biasanya diperlakukan bak tamu kehormatan kini menghadapi pertanyaan rinci yang tak pernah mereka dengar sebelumnya. Asal-usul dana, struktur bisnis, hingga relasi pribadi diminta dengan nada formal yang dingin.
Keistimewaan lama menguap tanpa permisi. Sebagian memilih patuh, meski dengan wajah tak senang. Namun sebagian lain membaca tanda-tanda lebih cepat. Mereka mulai menyusun rencana cadangan, membuka jalur komunikasi ke yurisdiksi lain, dan menyiapkan kepindahan sebelum sorotan berubah menjadi tudingan. Di balik layar, firma konsultan global kebanjiran permintaan. Kata-kata yang digunakan klien selalu sama: opsi, alternatif, mitigasi. Tidak ada yang ingin menjadi korban berikutnya dari sistem yang sedang membersihkan diri dengan cara ekstrim. Pasar mulai bereaksi halus namun konsisten. Dana besar bergerak keluar secara bertahap, tidak cukup besar untuk memicu alarm publik, namun cukup terasa bagi mereka yang membaca data harian. Angka-angka yang biasanya stabil kini menunjukkan gelombang kecil yang tak lazim. Para pembuat kebijakan menghadapi dilema yang semakin tajam. Menenangkan dunia internasional berarti menekan domestik. Melindungi reputasi berarti mengorbankan kenyamanan para penyokong lama. Setiap pilihan membawa konsekuensi yang tak bisa ditarik kembali. Di ruang komunikasi pemerintah, narasi disusun dengan hati-hati. Pernyataan resmi menekankan komitmen pada transparansi dan supremasi hukum. Kalimatnya sempurna, namun nada di baliknya terdengar defensif. Dunia diminta percaya, sementara dalam negeri diminta bersabar. Di kalangan elit bisnis, obrolan berubah arah. Bukan lagi tentang peluang baru, melainkan tentang tempat aman berikutnya. Peta dunia dibentangkan, dan nama-nama kota mulai dipertimbangkan dengan kriteria sederhana: fleksibilitas, privasi, dan stabilitas. Beberapa jet pribadi terbang lebih sering dari biasanya. Tidak ada perpisahan, tidak ada pengumuman. Hanya perpindahan senyap yang sulit dilacak, kecuali oleh mereka yang tahu apa yang harus diperhatikan. Singapura tetap berfungsi seperti mesin presisi. Lalu lintas tertib, jadwal tepat waktu, dan gedung-gedung berdiri anggun. Namun di balik semua itu, ritme lama telah berubah. Ada kehati-hatian baru yang meresap ke setiap sudut. Apa yang awalnya dimaksudkan sebagai langkah penyelamatan, perlahan berubah menjadi sinyal. Bagi sebagian orang, ini adalah bukti keseriusan negara. Bagi yang lain, ini pertanda jelas bahwa waktunya mencari pelabuhan lain sebelum badai benar-benar pecah. Perubahan sikap itu akhirnya terasa sampai ke lingkaran paling dalam para pemilik modal. Mereka yang selama ini terbiasa bergerak bebas mulai merasakan batas-batas tak kasat mata. Setiap langkah keuangan kini meninggalkan jejak yang terlalu jelas, seolah kota ini tak lagi memberi ruang untuk bernapas lega. Di ruang makan privat Hotel Bintang 5, pertemuan tertutup berlangsung dengan nada rendah. Tidak ada presentasi, hanya percakapan singkat dan tatapan penuh perhitungan. Para taipan menimbang risiko dengan dingin, menyadari bahwa kenyamanan lama telah berubah menjadi potensi ancaman. Seorang pengusaha senior menyebut situasi ini sebagai titik balik. Bukan karena uangnya terancam lenyap, melainkan karena rasa aman yang selama ini menjadi alasan utama menetap mulai terkikis. Kekayaan bisa dipindahkan, tetapi kepercayaan yang retak jarang pulih sepenuhnya. Firma hukum internasional mulai menyarankan langkah antisipatif. Restrukturisasi aset, relokasi kantor keluarga, hingga pemindahan kewarganegaraan finansial dibahas tanpa emosi. Semua diperlakukan sebagai prosedur, bukan kepanikan, meski arah pembicaraan jelas menjauh. Di bandara, jalur privat semakin sibuk. Penerbangan jarak jauh dipesan mendadak, rute-rute yang dulu jarang dilirik kini menjadi tujuan populer. Tidak ada arus besar yang kasat mata, namun bagi pengamat berpengalaman, ini adalah tanda klasik eksodus tahap awal. Sementara itu, pemerintah terus memperketat simpul pengawasan. Kebijakan baru diumumkan berlapis-lapis, masing-masing terdengar logis jika berdiri sendiri, namun terasa menekan ketika digabungkan. Niat membersihkan sistem perlahan berubah menjadi tekanan psikologis bagi mereka yang terbiasa bebas. Pasar keuangan merespons dengan bahasa yang lebih jujur. Volume transaksi melambat, proyek-proyek besar ditunda, dan investor institusional mulai bersikap defensif. Tidak ada kepanikan terbuka, hanya kehati-hatian yang menular cepat. Di balik grafik dan laporan, dampak sosial mulai terasa. Restoran eksklusif tak lagi penuh setiap malam, undangan acara elit berkurang, dan beberapa apartemen mahal kembali sunyi. Kota tetap hidup, namun denyutnya berbeda. Di ruang strategi negara, para pejabat menyadari konsekuensi yang tak terelakkan. Membersihkan reputasi memang perlu,
tetapi biaya yang harus dibayar tidak kecil. Mereka bertanya dalam diam, apakah langkah ini akan memperkuat posisi atau justru membuka peluang bagi pesaing regional. Di luar Singapura, negara-negara lain mengamati dengan saksama. Setiap perubahan kebijakan dicatat, setiap tanda kelelahan dibaca sebagai peluang. Dunia finansial selalu bergerak ke tempat yang memberi rasa aman berikutnya. Para taipan akhirnya sampai pada kesimpulan yang sama, meski lewat jalur berpikir berbeda. Mereka tidak marah, tidak menuduh. Mereka hanya melakukan apa yang selalu mereka lakukan saat iklim berubah, menyesuaikan arah. Dan pada titik itulah, keputusan-keputusan senyap mulai terkristalisasi. Bukan tentang meninggalkan Singapura sepenuhnya, melainkan tentang tidak lagi menjadikannya satu-satunya rumah. Sebuah perubahan kecil di atas kertas, namun cukup besar untuk menggeser peta kekuatan ekonomi kawasan. Keputusan senyap itu segera berwujud menjadi gerakan nyata. Para pengelola kekayaan mulai memecah pusat kendali, tidak lagi bertumpu pada satu kota. Strateginya sederhana namun efektif, menyebar risiko sebelum risiko menyebar sendiri. Singapura masih dipakai, tetapi tidak lagi dominan. Nama-nama tujuan baru muncul dalam percakapan tertutup. Dubai menawarkan kelonggaran dan kecepatan. Jepang menghadirkan ketertiban dengan pendekatan halus. Namun ada satu opsi yang tadinya hanya disebut sambil lalu, kini dibahas lebih serius, sebuah negara besar dengan ruang tumbuh yang belum jenuh. Indonesia mulai masuk radar, bukan sebagai pengganti total, melainkan sebagai pelabuhan alternatif yang menjanjikan. Stabilitas politik yang membaik, pasar domestik luas, serta pendekatan yang lebih lentur menjadi kombinasi menarik bagi mereka yang lelah dicurigai. Di ruang-ruang pertemuan internasional, konsultan regional memaparkan peta baru. Ibu kota Nusantara disebut sebagai simbol arah masa depan, sementara Bali dilihat bukan sekadar destinasi wisata, melainkan basis gaya hidup yang cocok bagi pengelola dana keluarga. Uang besar selalu mengikuti narasi besar. Kabar itu menyebar cepat di kalangan terbatas. Beberapa delegasi kecil dikirim untuk melihat langsung, tanpa publisitas. Mereka bertemu pejabat, mengamati regulasi, dan membaca sinyal-sinyal yang tidak tertulis. Yang dicari bukan janji, melainkan konsistensi. Sementara itu, Singapura terus melaju dengan kebijakan ketatnya. Pemerintah yakin langkah ini perlu, meski sadar efek sampingnya nyata. Setiap pengumuman baru menguatkan pesan bahwa masa lama telah berakhir, dan aturan main kini berbeda. Reaksi pasar properti kian terasa. Unit-unit premium mulai ditawarkan dengan fleksibilitas yang tak biasa. Insentif muncul tanpa banyak sorotan. Bagi kota yang terbiasa menentukan harga, ini adalah penyesuaian yang jarang terjadi. Di kalangan perbankan, persaingan berubah arah. Bukan lagi soal menarik dana masuk, melainkan mempertahankan apa yang tersisa. Hubungan dengan klien lama diuji oleh kesabaran dan kejelasan komunikasi yang semakin tipis. Di Jakarta dan Bali, suasana berbeda. Pertemuan informal meningkat, hotel-hotel tertentu menjadi lokasi diskusi strategis, dan istilah family office mulai terdengar lebih sering. Tidak ada euforia, hanya kesiapan menampung arus yang mungkin datang. Para pengamat regional mulai mencatat pergeseran ini sebagai fenomena awal, bukan puncak. Mereka tahu uang tidak berpindah sekaligus, melainkan bertahap, mengikuti rasa aman dan peluang jangka panjang. Bagi para taipan, keputusan ini bukan bentuk perlawanan, melainkan adaptasi. Mereka tidak mencari negara sempurna, hanya tempat yang memberi ruang bernapas dan kepastian bermain. Dalam dunia mereka, fleksibilitas adalah mata uang paling berharga. Dan di tengah semua pergerakan itu, satu hal menjadi jelas, krisis kepercayaan jarang menghancurkan satu negara secara langsung, tetapi sering membuka jalan bagi yang lain. Saat satu pusat mengencang, pusat lain bersiap menyambut. Sejarah ekonomi kembali bergerak, perlahan namun pasti. Gelombang pergeseran itu akhirnya tercium lebih luas, meski masih dibungkus rapi. Laporan-laporan internal lembaga internasional mulai menyinggung perubahan arus modal di kawasan Asia Tenggara. Tidak frontal, hanya catatan kecil yang bagi pembaca awam terasa biasa, namun bagi pelaku pasar terdengar seperti peringatan dini. Di Singapura, para pengambil kebijakan mencoba membaca ulang situasi. Mereka menyadari bahwa langkah pembersihan telah mengirim dua pesan sekaligus, komitmen pada hukum dan sinyal ketidaknyamanan bagi pemilik dana besar. Keduanya benar, tetapi dampaknya berjalan berlawanan arah.
Diskusi internal menjadi lebih reflektif. Apakah ketegasan ini akan memperkuat posisi jangka panjang, atau justru mendorong migrasi yang tak diinginkan? Jawaban tidak ditemukan di grafik ekonomi, melainkan di keputusan pribadi para investor yang sulit diprediksi. Di sisi lain Selat Malaka, Indonesia bergerak tanpa banyak sorotan. Regulasi disiapkan dengan bahasa yang ramah, namun tetap terukur. Pemerintah memilih pendekatan bertahap, menyadari bahwa kepercayaan tidak bisa dipaksa, hanya bisa dibangun lewat konsistensi. IKN diposisikan bukan sekadar proyek fisik, melainkan simbol tata kelola baru. Narasinya sederhana, ruang baru, sistem baru, kesempatan baru. Bagi sebagian pengelola dana, gagasan ini terasa segar dibanding atmosfer lama yang semakin tegang. Bali, dengan ketenangan alaminya, menawarkan sisi lain yang tak kalah penting. Di sana, keputusan bisnis bisa dibicarakan tanpa tekanan, jauh dari hiruk-pikuk pusat finansial tradisional. Kombinasi antara gaya hidup dan fleksibilitas hukum menjadi daya tarik yang sulit diabaikan. Para Taipan mengamati dengan sikap menunggu. Mereka tidak terburu-buru, namun jelas tidak lagi sepenuhnya bertahan. Setiap kunjungan, setiap pertemuan, setiap nota kecil disimpan sebagai bahan pertimbangan jangka panjang. Di Singapura, tanda-tanda penyesuaian makin terlihat. Pemerintah mulai menyeimbangkan narasi, berusaha menegaskan bahwa keterbukaan tetap dijaga. Namun kepercayaan yang telah terguncang tidak mudah dipulihkan hanya lewat pernyataan. Komunitas bisnis lokal merasakan perubahan suasana. Optimisme yang dulu terasa natural kini perlu diyakinkan ulang. Banyak yang masih percaya pada kekuatan negara, namun tidak sedikit yang mulai bersikap lebih pragmatis. Para analis menyebut fase ini sebagai masa transisi. Tidak ada pemenang mutlak, hanya pergeseran posisi. Singapura tidak jatuh, Indonesia tidak melonjak instan. Namun arah jarum kompas mulai bergerak perlahan. Bagi kawasan, situasi ini menjadi ujian kedewasaan ekonomi. Negara-negara yang mampu menyeimbangkan pengawasan dan kenyamanan akan menjadi tujuan berikutnya. Yang terlalu longgar akan disorot, yang terlalu kaku akan ditinggalkan. Di balik semua kalkulasi itu, satu pelajaran mengemuka dengan jelas. Dunia finansial tidak pernah setia pada satu tempat selamanya. Ia bergerak mengikuti rasa aman, peluang, dan ruang bernapas. Dan saat satu pusat mengencang, pusat lain, tanpa banyak suara, sedang bersiap mengambil peran. Perubahan arus itu akhirnya mencapai titik yang tak lagi bisa diabaikan. Data pergerakan dana lintas negara menunjukkan pola baru yang konsisten, bukan lonjakan sesaat. Bagi mereka yang terbiasa membaca arah angin, ini adalah sinyal bahwa keputusan para pemilik modal telah melewati fase wacana. Di Singapura, rapat tingkat tinggi kembali digelar. Nada pembicaraan kali ini lebih tenang, namun syarat evaluasi. Para pejabat menyadari bahwa kebijakan keras memang membersihkan sistem, tetapi juga mengubah psikologi pasar. Kota ini masih dipercaya, namun tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan. Upaya penyeimbang pun dimulai. Beberapa aturan ditafsirkan lebih fleksibel, jalur komunikasi dengan investor diperhalus, dan pesan stabilitas kembali ditekankan. Namun perubahan arah semacam ini membutuhkan waktu, sementara dunia keuangan bergerak jauh lebih cepat dari siklus kebijakan. Di sisi lain, Indonesia mulai merasakan dampak awal dari ketertarikan baru tersebut. Bukan berupa gelombang besar, melainkan kedatangan aktor-aktor kunci, penasihat, pengelola dana, dan konsultan hukum internasional. Mereka datang untuk memetakan, bukan untuk pamer. Pertemuan berlangsung tertutup, seringkali di tempat yang jauh dari sorotan. Diskusi berfokus pada kejelasan aturan, perlindungan aset, serta kesinambungan kebijakan. Jawaban yang konsisten menjadi nilai jual utama, bukan janji berlebihan. IKN semakin sering disebut dalam laporan internal sebagai proyek jangka panjang yang layak diamati. Bukan karena fasilitasnya yang belum sempurna, melainkan karena arah politik yang dianggap relatif stabil. Dalam dunia modal besar, prediktabilitas seringkali lebih penting daripada kemewahan. Bali memainkan peran berbeda. Ia menjadi ruang peralihan, tempat keputusan sensitif dibahas tanpa tekanan formal. Di sana, batas antara bisnis dan kehidupan terasa lebih cair, memberi ruang bagi pendekatan yang lebih manusiawi terhadap pengelolaan kekayaan. Para Taipan yang sebelumnya ragu mulai mengambil langkah kecil namun pasti. Sebagian membuka kantor perwakilan,
sebagian menempatkan aset awal, sebagian lagi sekadar mengamati sambil menjaga opsi tetap terbuka. Tidak ada deklarasi besar, hanya penyesuaian bertahap. Singapura tetap menjadi pusat penting, namun fungsinya berubah. Ia kini berbagi peran dengan kota-kota lain yang dulu berada di pinggiran peta finansial. Dominasi tunggal perlahan bergeser menjadi jaringan pusat yang saling melengkapi. Para analis regional mencatat fase ini sebagai titik keseimbangan baru. Tidak ada dramatisme, tidak ada kejatuhan simbolik. Yang ada hanyalah redistribusi kepercayaan, sesuatu yang jarang terlihat tetapi sangat menentukan. Bagi negara-negara di kawasan, pelajaran itu terasa jelas. Ketegasan memang perlu, namun rasa aman tidak hanya dibangun dari aturan, melainkan dari cara aturan itu dijalankan. Keseimbangan menjadi kunci yang sulit namun krusial. Di ujung rangkaian peristiwa ini, dunia menyaksikan sebuah pergeseran sunyi. Tidak ada sirene, tidak ada krisis terbuka. Hanya langkah-langkah terukur yang, ketika disatukan, membentuk arah baru. Dan sejarah ekonomi kembali ditulis, bukan oleh pidato, melainkan oleh keputusan-keputusan diam yang diambil jauh dari sorotan. Waktu berjalan, dan dampak pergeseran itu mulai menyentuh lapisan yang lebih dalam. Di Singapura, sektor properti kelas atas tidak runtuh, tetapi kehilangan aura eksklusifnya. Unit-unit yang dulu berpindah tangan dalam hitungan hari kini bertahan lebih lama di pasar, menunggu pembeli yang semakin selektif. Lembaga keuangan merespons dengan strategi bertahan. Fokus bergeser dari ekspansi ke efisiensi, dari agresivitas ke kehati-hatian. Beberapa proyek ambisius ditunda tanpa pengumuman resmi, seolah semua pihak sepakat untuk menurunkan volume tanpa menarik perhatian publik. Di kalangan pekerja profesional, suasana ikut berubah. Bankir, konsultan, dan analis mulai mempertimbangkan opsi karir di luar jalur lama. Kota yang dulu menjanjikan stabilitas absolut kini dipandang sebagai salah satu pilihan, bukan tujuan akhir. Sementara itu, di Indonesia, geliat terasa lebih hidup. Diskusi tentang pengelolaan kekayaan lintas generasi menjadi topik rutin di forum tertutup. Bukan euforia yang mendominasi, melainkan rasa ingin tahu yang serius dan terukur. Pemerintah Indonesia menyadari momen ini rapuh sekaligus berharga. Pendekatan yang diambil sengaja rendah nada, menghindari kesan agresif. Fokus diarahkan pada kejelasan hukum dan kesinambungan kebijakan, dua hal yang paling dicari pemilik dana besar. IKN mulai diperlakukan sebagai laboratorium kepercayaan. Setiap langkah diperhatikan, setiap keputusan dicermati. Bagi investor jangka panjang, konsistensi awal seringkali menjadi penentu arah berikutnya. Di Bali, dinamika berkembang secara organik. Villa-villa tertentu berubah fungsi menjadi ruang diskusi strategis. Pertemuan kecil berlangsung tanpa protokol berlebihan, memungkinkan percakapan jujur yang jarang terjadi di pusat finansial konvensional. Para Taipan yang sebelumnya hanya menempatkan satu kaki kini mulai menimbang langkah lanjutan. Diversifikasi geografis tidak lagi sekadar rencana cadangan, melainkan bagian dari strategi inti. Dunia mereka bergerak mengikuti rasa aman, bukan nostalgia. Singapura tetap berdiri kokoh, namun bayang-bayang masa lalu belum sepenuhnya pergi. Upaya menyeimbangkan ketegasan dan keramahan terus dilakukan, meski hasilnya belum sepenuhnya terasa. Kepercayaan memang bisa dibangun ulang, tetapi jarang dengan cepat. Pengamat regional melihat situasi ini sebagai fase pendewasaan kawasan. Asia Tenggara tak lagi bergantung pada satu pusat. Pilihan bertambah, dan itu mengubah cara modal memandang peta. Di balik semua analisis, satu hal menjadi semakin jelas. Tidak ada pusat finansial yang abadi. Tanpa adaptasi, keunggulan hari ini bisa menjadi beban esok hari jika gagal membaca perubahan. Dan ketika malam kembali menyelimuti kawasan, lampu-lampu kota di berbagai penjuru Asia Tenggara menyala dengan intensitas yang hampir setara. Dunia mungkin tidak menyadarinya secara langsung, tetapi keseimbangan lama telah bergeser. Bukan dengan gemuruh, melainkan dengan langkah-langkah tenang yang sulit dihentikan.